kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sorong, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Febri Jane Anjar SEMM. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan beberapa materi pembahasan yang berbeda-beda. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggi Eka Haryanti, NIM 202161201002. Lalu yang kedua dengan saya sendiri atas nama Nurjana, NIM 202161201004. Lalu yang berikutnya ada Ramlan Samuam, NIM 202161201015. Lalu yang selanjutnya ada Rivalda Ade Arfan, NIM 202161201046. Lalu kemudian ada Agus Suyoto, NIM 202161201032. Lalu yang terakhir ada Adinda Setia Nur Fitri, NIM 202161201049. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama, kami menggabungkan dua materi dengan judul yang sama, yaitu dengan judul Perencanaan SDM. Perencanaan SDM. Pengertian perencanaan SDM dikutip dari KBBI, definisi tentang perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Sedangkan menurut Mathis and Jackson 2001, perencanaan SDM adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Perencanaan SDM. Pengertian perencanaan SDM dikutip dari KBBI, definisi tentang perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Sedangkan menurut Mathis and Jackson 2001, perencanaan SDM adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Perencanaan SDM atau Human Resource Planning merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa SDM yang dimiliki sudah memadai, berkualitas, dan kompeten dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Adapun fungsi dan tujuan perencanaan SDM. Tujuan perencanaan SDM. Contoh tujuan perencanaan SDM yaitu agar ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia, baik itu jumlah atau kualitas SDM yang perusahaan butuhkan. Untuk mengetahui kesesuaian tersebut, maka proses tersebut harus didasari oleh demand and supply and demand SDM perusahaan. Adapun fungsi perencanaan SDM. Fungsi perencanaan SDM. Fungsi yang pertama yaitu membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan, jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Akan sangat terbantu untuk tenaga kerja yang bersifat berubah-ubah seperti dalam struktur organisasi proyek. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia juga bermanfaat dalam membantu HR agar bisa bekerja proaktif untuk menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan posisi pekerjaan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama, pertumbuhan. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan SDM,
Penting juga bagi para HR untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, perubahan. Perubahan bisa terjadi kapanpun ketika perusahaan sedang mengalami perubahan. Agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan baik. Yang ketiga, teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi ini, penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi teknologi dalam operasional perusahaan. Pelatihan dan pengembangan. Pengembangan SDM merupakan investasi penting dan mahal, sehingga penanganannya harus dilakukan se-efektif mungkin. Diperlukan kesadaran dan penggunaan cara selektif. Metode dan program pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan organisasi, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Relevansi mempelajari pelatihan dan pengembangan pegawai dapat dilihat dari sebagian besar struktur organisasi saat ini. Pada sebagian besar organisasi dapat dilihat bahwa dalam Departemen SDM selalu ada unit pengembangan pegawai, di mana kegiatan utamanya adalah meningkatkan kualitas kinerja pegawai, baik melalui kegiatan pendidikan dan latihan maupun non-pendidikan dan pelatihan. Karena pelatihan dan pengembangan mempengaruhi kinerja karyawan di atas 50%. Pelatihan merupakan suatu proses pendidikan jangka pendek, memanfaatkan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personil non-manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan, menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Pelatihan dan pengembangan SDM merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun perlu diketahui persamaan dan perbedaannya. Pelatihan diikuti oleh non-manajerial atau non-pimpinan dalam sebuah proses yang sistematis untuk memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta mengubah perilaku seseorang dalam jangka waktu yang singkat, serta lebih menekankan pada praktek atau teknis dan pertujuan khusus yang berhubungan dengan jabatan. Sedangkan pengembangan diikuti oleh manajerial atau pimpinan dalam sebuah proses yang sistematis untuk memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta mengubah perilaku seseorang dalam jangka waktu yang panjang dan lebih menekankan pada konsep atau teori-teori yang bertujuan secara umum. Evaluasi program pelatihan. Dalam analisa kebutuhan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dibutuhkan analisis organisasi, analisis pekerjaan, analisis kebutuhan individu, dan penetapan sasaran. Adapun faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan adalah siapa yang berpartisipasi dalam program, atau siapa pelatih, instrukturnya, media apa yang digunakan, apa tingkat pembelajarannya, prinsip diklat yang dibutuhkan, prinsip-prinsip pembelajaran yang dipakai, dan di mana program akan dilaksanakan. Program dievaluasi bisa dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode survei, studi kasus, eksperimen, dan metode tes. Adapun metode pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang pertama adalah on the job atau pelatihan dalam tempat kerja, sedangkan yang kedua yaitu off the job atau pelatihan di luar tempat kerja, meliputi simulasi dan presentasi. Perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seseorang anggota organisasi sebagai perorangan untuk dapat meniti proses kenaikan pangkat dan jabatan sesuai dengan persyaratan dan kemampuannya. Pada dasarnya, perencanaan karir terdiri atas dua elemen utama, yaitu 1. Perencanaan karir individual atau individual career planning. Perencanaan karir individual terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnosis dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. 2. Perencanaan karir organisasional atau organizational career planning. Perencanaan karir organisasional mengintegrasikan kebutuhan SDM dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir atau karir path. Langkah-langkah perencanaan karir. Pertama, menilai diri sendiri. Kedua, menetapkan tujuan karir. Ketiga, menyiapkan rencana-rencana. Keempat, melaksanakan rencana-rencana. Manfaat perencanaan karir. 1. Menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover.
2. Mendorong pertumbuhan dan semangat kerja. 3. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi di masa yang akan datang. 4. Memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik mengenai jalur potensial karir di dalam suatu organisasi. 5. Mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan. 6. Menyediakan fasilitas bagi penempatan internasional. 7. Membantu menciptakan keanekaragaman angkatan kerja. Pengembangan karir. Implementasi perencanaan karir merupakan pengembangan karir. Untuk itu, pengembangan karir dapat didefinisikan sebagai semua usaha pribadi karyawan yang ditujukan untuk melaksanakan rencana karirnya melalui pendidikan, pelatihan, pencarian, dan perolehan kerja, serta pengalaman kerja. Manfaat pengembangan karir. Pada dasarnya, pengembangan karir dapat bermanfaat bagi organisasi maupun karyawan. Bagi organisasi, pengembangan karir dapat 1. Menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan. 2. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan-karyawan yang berkualitas. 3. Menjamin agar kelompok-kelompok minoritas dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir. 4. Mengurangi frustasi karyawan. 5. Mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam sebuah organisasi. 6. Meningkatkan nama baik organisasi. Bagi pegawai atau karyawan, pengembangan karir identik dengan keberhasilan karena pengembangan karir dapat bermanfaat untuk 1. Mendapatkan potensi seseorangan dengan sepenuhnya. 2. Menambah tantangan dalam bekerja. 3. Meningkatkan otonomi. Definisi rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Dikutip dari Werther dan Davis 1996. Tujuan rekrutmen: menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Internal menurut Mondi 2008. Yang pertama, pengumuman lowongan jabatan atau job posting merupakan prosedur untuk memberikan informasi kepada para karyawan akan adanya lowongan-lowongan jabatan. Yang kedua, pengajuan lamaran jabatan atau job bidding merupakan prosedur yang memungkinkan para karyawan yang memenuhi persyaratan untuk melamar kerja pada jabatan yang diumumkan. Yang terakhir, referensi karyawan merupakan para karyawan secara aktif mengajak teman-teman dan kolega-kolega yang mereka anggap potensial untuk mengajukan lamaran. Keuntungan rekrutmen internal. Yang pertama, biaya relatif murah karena tidak perlu proses seleksi seperti rekrutmen eksternal. Yang kedua, organisasi mengetahui pekerja yang memiliki kemampuan untuk jabatan yang kosong. Yang ketiga, pekerja memiliki motivasi yang tinggi karena mengetahui kemungkinan peningkatan. Yang keempat, pengembangan karir jelas. Yang kelima, pekerja telah memahami secara baik kebijakan, prosedur, ketentuan, dan kebiasaan organisasi. Dan yang terakhir, meningkatkan moral kerja karyawan bahwa ia diperhatikan atau dipromosikan. Kerugian rekrutmen internal. Yang pertama, tidak selalu memberikan perspektif baru atau statis dan tidak berkembang karena tidak adanya ide-ide baru yang masuk ke organisasi. Yang kedua, organisasi terkesan tertutup. Dan yang ketiga, staf yang dipromosikan akrab dengan bawahannya sehingga sulit menjalankan kewenangan dan kekuasaannya. Tujuan rekrutmen eksternal. Menurut Mondi 2008, yang pertama mengisi jabatan-jabatan tingkat pemula atau entry level. Yang kedua, mendapatkan keterampilan-keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang ada saat ini. Yang ketiga, memperoleh para karyawan dengan latar belakang yang berbeda untuk memberikan keberagaman ide. Metode rekrutmen eksternal menurut Werther and Davis 1996, Schuler and Jackson 2006. Metode yang dilakukan yaitu dengan cara pelamar yang datang atau walk-ins dan surat lamaran yang masuk atau write-ins, rekomendasi karyawan,
iklan, agen tenaga kerja atau perusahaan jasa rekrutmen, lembaga pendidikan, asosiasi profesional atau organisasi ketenaga kerja. Rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal memiliki keunggulan yaitu yang pertama memiliki gagasan dan pendekatan baru atau orang-orang dengan sumber ide yang baru. Yang kedua, bekerja mulai dengan lembaran bersih dan memperhatikan spesifikasi pengalaman. Yang ketiga, tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam organisasi yang sekarang. Dan yang terakhir, menghindarkan subjektivitas. Adapun kelemahannya, yang pertama membutuhkan biaya besar atau high cost. Yang kedua, waktu yang lama mulai dari publikasi, pelaksanaan sampai dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga, moral dan komitmen karyawan rendah. Dan yang terakhir, periode penyesuaian yang relatif lama. Proses seleksi. Pengertian seleksi. Seleksi merupakan aktivitas pemilihan para calon yang dianggap telah memiliki persyaratan atau preferensi tertentu, dikutip dari Mondi 2008-83. Seleksi adalah proses pembuatan keputusan yang mana salah satu atau beberapa individu dipilih untuk mengisi posisi yang didasarkan atas karakteristik terbaik sesuai dengan posisi yang akan diisinya. Dikutip dari Schuler and Jackson 2006-135. Seleksi adalah proses memperoleh informasi untuk mengevaluasi dan memutuskan siapa yang akan diterima atau ditolak untuk bekerja. Dikutip dari Werther and Davis 1996-160. Langkah-langkah seleksi. Yang pertama, penerimaan surat lamaran. Yang kedua, penyelenggaraan ujian. Yang ketiga, pertimbangan referensi. Yang keempat, evaluasi medis. Yang kelima, wawancara dengan penyelia atau supervisor. Dan yang terakhir, keputusan seleksi. Faktor yang mempengaruhi proses seleksi meliputi hasil rekrutmen, penawaran tenaga kerja, tantangan etis, tantangan organisasional, dan kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan. Pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Penilaian kinerja menitik beratkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. 1. Sikap disiplin. 2. Motivasi. 3. Kompensasi atau insentif. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Lingkungan kerja. 5. Pelatihan terhadap karyawan. 6. Perkembangan teknologi. 7. Deklarasi tugas. 8. Komunikasi tugas. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu upaya kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas. Melalui pelaksanaan K3 ini diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat, yang mencakup pada pribadi para karyawan, pelanggan, dan pengunjung dari suatu lokasi kerja sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja yang tidak kondusif. Lingkungan kerja adalah semua yang ada di sekitar kita, baik berupa barang berwujud atau tidak berwujud, yang berpengaruh terhadap diri seseorang yang ada di lingkungan tersebut. Lingkungan kerja bisa berupa lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 23 mengenai kesehatan kerja disebutkan bahwa upaya kesehatan kerja wajib digerakkan pada setiap tempat kerja, khususnya
pada kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan yang besar bagi pekerja, agar dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya. Program keselamatan dan kesehatan kerja yang baik juga akan merujuk kepada manajemen dan kepemimpinan yang baik di perusahaan, karena keselamatan dan kesehatan kerja dapat menurunkan kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan dan karyawan akan terlatih dalam menghadapi resiko kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di setiap tempat kerja termasuk di sektor kesehatan yang sangat penting. Untuk itu, kita perlu mengembangkan dan meningkatkan K3 di sektor kesehatan dalam rangka menekan rendah mungkin resiko kecelakaan dari penyakit yang ditimbulkan akibat hubungan kerjasama, meningkatkan produktivitas dan efisien.